Bolo. Halo Halo bola-bola. bolo-bolo, balik lagi di Otak Pocong Podcast. Kepada saya, Dana sebagai host ada yang satu topik, dan hari ini kita nggak sesuai bolo-bolo. Kita kedatangan tamu spesial di podcast hari ini. Langsung saja, pertama kita Kepertita. Yeay. Ternyata. Gimana nih kabarnya Dokter Tirta? Lagi ngapain aja hari ini Dokter Tirta? Wah, hari ini karena hari Minggu tentu ke gereja ya. Ya Dokter Tirta ke gereja. Terus ya seru sih hari ini. Ya kabarnya juga baik. Ya, aku gak Kita diperkenalkan dah. sambutkan. Duh, ya apa ini? Kita sambutkan narasumber kedua kita. Nah, perkenalkan nama saya Ko Steven. Saya salah satu influencer dari TikTok. Dan saya biasanya nge-influence barang asli dan juga barang palsu. Biasanya saya comparekan mereka berdua. Wah, dari perkenalannya sepertinya sudah tahu Pak. Jadi, kalian semua pasti sudah tahu Steven dari TikTok karena videonya tentang review barang-barang antik. Benar? Oke. Videonya muncul, klik, oke. Kira-kira kalau repack kan itu bisa dapat apa ya? Coba aku minta pendapatnya kok. Bisa diulangi lagi ya, Shannon? Soalnya suaranya agak. Oke. Kira-kira hal-hal repack ini bisa disebabkan karena apa ya, Gus? Oke, jadi salah satu penyebab dari susu-susu yang palsu itu dan juga kenapa orang-orang bisa membeli itu. Pertama, produk itu tidak dilegalisasi oleh pabrik utamanya. Jadi bisa dibilangi tidak pastilah tidak atau enggak tidak sah untuk diperjualbelikan di pasar-pasar. Dan juga alasan kedua adalah karena harga yang mahal. Kita kan bisa lihat kalau misalnya susu Denko itu bisa kayak sekitar ratusan ribu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat susu-susu yang palsu ini, harganya bisa dijual lebih murah, seperti 50.000 ataupun 70.000. Dan itu mungkin bisa menarik kemauannya konsumen-konsumen yang ada di Indonesia ini untuk membeli itu. Ya, jadi salah satu penyebabnya yaitu. Oke, kita membedah dulu arti barang repack. Oke, jadi barang repack kalau diumpamakan tuh kayak kita beli skincare yang katanya asli Korea, tapi dengan harga yang lebih murah, tapi isinya tuh kayak air bekas pakai. Nah, itu sudah termasuk korban barang repack ya? Bener ya? Ya, benar sekali. Iya, benar banget. Nah, menurut Dokter Tirta, kira-kira ini gimana ya? Maksudnya gimana nih, kayak gimana? Kayak ciri-cirinya gitu atau kayak gimana ya? Atau pendapat Dokter Tirta tentang fenomena repack-repackan? Oh, ya. Kalau menurut saya sih ini kurang ajar banget ya. Ini repack ini merugikan segala pihak, mau konsumen, mau yang produk aslinya itu sangat merugikan. Kalau contoh dari sisi konsumen ya, dari sisi konsumen itu konsumen bisa dirugikan dari sisi finansial, terus kesehatan juga itu sangat dirugikan. Kayak contohnya skincare ya, skincare itu bisa membuat iritasi muka, menambah jerawat, terus juga banyak hal lainnya. Jadi kayak konsumen pastinya jadi harus mengeluarkan duit lagi untuk membetulkan mukanya ya, untuk menyembuhkan mukanya lagi. Ya sama kayak susu ini juga. Susu ini kalau dikonsumsi sama anak-anak kan juga bahaya ya. Bisa kayak susu yang kalau yang tadi yang KW-nya itu, yang repack-nya itu, susunya kan itu kan banyak
sekali gulanya itu bisa menyebabkan diabetes, terus juga bahkan sampai kanker-kanker gitu juga bisa, karena kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam situ, ada bahan kimia apa saja yang ada di dalam susu repack tersebut. Terus juga dari yang produk aslinya juga dapat kerugian yang sangat besar ya, bisa namanya yang jadi tambah buruk, terus juga pendapatan yang mengecil, ya kayak gitulah. Nah, Dok, saya izin Wah, menjelaskan kembali. Tadi kan dokter baik. sempat menyinggung kalau misalnya skincare itu bisa menyebabkan iritasi dan jerawat pada muka. Dan kita tahu kalau misalnya dokter-dokter kulit Benar. lainnya itu berpendapat kalau misalnya nggak semua skincare itu cocok buat mukanya mereka. Nah, Ya jadi kenapa? kalau untuk lebih detailnya, kalau skincare ini bagaimana ya? Kira-kira pendapat dokter itu gimana ya? Ya kalau menurut saya sih ya itu benar-benar memang benar. Jadi kayak contohnya yang repack-repack kayak gitu tuh biasanya itu bisa bikin iritasi ya, gara-gara biasanya ada yang namanya skincare kiloan. Skincare kiloan itu jadi hal yang apa itu ya? Seperti bahan-bahan yang mereka pakai itu tuh kayak dari pewarna-pewarna yang nggak jelas gitu. Mereka masukin, mereka jadiin satu. Pokoknya kelihatan kayak skincare, mereka jual. Ya terus udah dengan kayak gitu doang, udah bisa merusak muka muka pembelinya gitu. Ya, jadi mereka cuma cari harumnya doang ya. Jadi kayak nggak melihat kayak secara Ya, kandungan benar. maknanya untuk muka gitu ya. Iya, terus kan Terima kasih Wow. dengan dokter. Mungkin kita bisa lanjut ke topik kita tentang kelangkaan sumber daya yang palsu ini yang digantikan oleh barang-barang palsu. Kalau bisa dilihat nih ya, di toko-toko online udah banyak banget yang jualan kiloan, bahkan beratus-ratus yang sudah kiloan. Kita kan belum tahu kandungan di dalamnya apa kan. Jadi itu cukup membahayakan. Nah, maka dari itu kita saya minta pendapat Gostip untuk bagaimana sih cara membedakan yang asli dan yang palsu. Dari segi tekstur atau packaging yang berbeda dan lain-lain bisa dijelaskan. Oke, saya izin berpendapat ya. Jadi biasanya untuk membedakannya barang asli dan juga barang palsu itu biasanya kita harus membeli dulu kedua produknya. Nah, setelah kita membeli kedua produknya, kita bisa melihat dulu dari segi packingnya dulu nih. Cara packingnya gimana? Nah, biasanya packingannya itu terlihat lebih jelas. Ada kayak logo-logo kayak udah di verified sama BPOM dan juga lain-lainnya kayak halal dan lain-lainnya seperti itu ya. Legalisir atau enggak badge-badge tertentu yang ada di dalam packingannya. Dan juga biasanya kalau di Denko ini ada kayak stiker hologramnya. Nah, biasanya kalau stiker hologram ini pasti barangnya asli. Oke, itu sudah dari segi packingannya. Sekarang kita bisa next ke segi tekstur. Nah, tekstur yang diberikan itu biasanya kalau susu pada susu bubuk, ya kayak susu bubuk pada umumnya. Tapi biasanya kalau misalnya yang barang palsu itu bisa kayak lebih ke tepung gitu, tepungan. Tepung yang larut dalam air. Biasanya juga warnanya itu kelihatan lebih jelas. Kalau susu Denko itu kan biasanya kan lebih cenderung kayak kuning-kuningan. Apalagi kalau misalnya kita sudah seduh, itu kayak hasilnya masih susu kayak tapi kayak ada kuning-kuningannya gitu loh. Ngerti nggak sih? Terus kalau yang barang palsu itu ya gimana? Biasanya barangnya itu kayak terlalu halus gitu. Terus kayak overall kayak gula halus ya. Gula halus. Kalian tahu kan kalau gula halus kayak biasanya di donat itu. Kurang lebih seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian larutkan di dalam air panas itu kayak apa ya? Gak bertekstur sekali kayak sama kayak susu. Oke. Next, kita ke rasanya. Rasanya itu beda banget. Jadi kalau susu yang asli ini masih ada susu-susunya. Memang manis, cuman ada susu-susunya. Kalau yang palsu ini manis saja dan susunya itu gak terasa banget. Apalagi ini kayak ada bau-bau lainnya sih yang ada di minumannya. Itu saja sih pendapat saya untuk mengatasi masalah yang ada di toko-toko online pada saat ini. Mungkin dari Dokter Tirta.
Ya dari saya sih, saya akan memberitahu tentang dampak buruknya kepada kesehatan ya. Jadi kayak contohnya susu tadi, bubuk susu ini dari yang pernah direview ya, yang repacknya ini ternyata manis sekali. Nah, manis sekali ini juga bisa jadi pemicu diabetes. Terus banyak juga makanan repack-repack lain yang mengandung zat kimia yang tidak kita ketahui, sehingga hal tersebut itu bisa menjadi resiko untuk memicu sel kanker. Gitu. Kayak kencing manis gitu ya dok ya. Wah, Benar. bahaya banget sih. Bayangin aja susu repack brand tersebut konsumsi sama anak-anak yang kita sendiri gak tahu kandungannya apa, itu pasti serem banget ya. Iya, fatal Apalagi banget, kalau fatal mereka banget. masih Bener. rata-rata yang mereka minum itu kayak usia-usia remaja atau enggak yang pra remaja, yang OTW ke remaja di masa pertumbuhannya dia. Itu pasti bahaya banget. Bahaya banget. Nah, Berarti bisa disimpulkan bahwa salah satu solusinya kita harus lebih bijak dalam memilih harga dan keasliannya. Benar? bener. Kalau Bener dari banget. saya sih mending beli barang yang mahal tapi juga aman daripada barang yang Amin. murah dan juga tidak sah ya mungkin ya. Nah, itu guys, makanya kita harus memilih makanan atau apapun yang kita beli itu harus sudah ber-BPOM. Benar? Bisa dilanjutkan? Bener banget tuh. Terus juga gak cuman BPOM ya, ini juga masyarakat itu harus lebih berhati-hati dan kita harus juga bisa mengedukasi masyarakat yang kalau beli makanan di online itu nggak asal gitu, harus bisa mengerti yang mana yang beneran, yang mana yang hanya repack omong kosong itu. Oh iya. Dan juga guys, karena kita negara yang berpendapat atau enggak kita ya sering berdemokrasi atau enggak musyawarah mufakat. Kita bisa lihat kalau misalnya di reviewnya mereka. Biasanya orang-orang yang review sudah pernah sih, kayak pasti kan mereka sudah mengalami eh, produk-produk ini pernah dikonsumsi atau enggak pernah mereka dan lain-lainnya kan. Itu pasti mereka kasih review kan. Nah, kalian bisa cek dulu reviewnya kayak misalnya bintang 1. Wah, ini barang palsu dan lain-lainnya. Kalian juga bisa membantu dengan cara mereport akun atau enggak toko itu yang menjual barang-barang palsu itu. Wow. Nah itu bolo-bolo, makanya kita harus lebih waspada untuk memilih produk. Selain berdampak buruk bagi konsumen, tapi bisa berdampak buruk bagi produsen aslinya. Itu bisa menyebabkan kelangkaan pada produk aslinya, kelangkaan pendapatan maupun bisa berakibat kehilangan pabrik karena penurunan finansial. Maka dari itu, bijaklah dalam memilih. Baik, thank you buat Dr. Tirta dan Ko Steve udah nyempetin datang ke podcast tercinta ini. Kita ketemu lagi di next video. Thank you guys. Thank you.